Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fahiyakumullahu jami'an ayyuhal ikhwah. Pada hari ini, pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran nahwu tentang alif sebagai pengganti dhammah. Alif, kapan alif itu tanda rafa, tanda marfu, dan dia posisinya sebagai pengganti dhammah. Namun sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada asmaul khamsah, namun belum selesai, cuma tinggal sedikit saja. Insyaallah kita selesaikan pada kali ini. Jadi waktu itu fakharaja bi ishtiratil ifradi ma law kanat musannatan aw majmu'atan jam'u mudzakkar aw jam'u taksir. Fa innaha law kanat majmu'at jam'u taksirin u'ribat bil harakati dhahirah. Jadi di antara syarat untuk menjadi asmaul khamsah atau apabila dia marfu'nya, rafa' itu tandanya waw, maka syaratnya di antaranya adalah harus mufrad, harus mufrad. Jadi tidak boleh misalnya kata ab itu dijadikan abawani atau aba. Jadi contohnya adalah abun, dia harus mufrad. Jadi kalau misalnya atau abuka misalnya, jadi abuka karena dia syaratnya adalah diidhofahkan. Jadi tanda rafa adalah waw. Namun kalau misalnya dia musanna seperti abawani, walaupun dia diidhofahkan, misalnya abawahu, atau misalnya dia jamak taksir atau jamak mudzakkar salim, jadi jamak taksir misalnya jamak adalah jamak taksir, misalnya ba'ukum. Nah, dalam kondisi marfu, kalau dia mufrad maka tanda rafa'nya adalah waw. Tapi kalau misalnya dia musanna, tanda rafa'nya adalah alif. Tapi kalau dia jamak, maka tanda rafa'nya adalah dhammah. Jadi ini tidak termasuk. Nah, jadi dia harus mufrad, tidak boleh musanna dan tidak boleh jamak. Kemudian di beberapa ayat Al-Quran dicontohkan, misalnya aba'ukum, dia marfu', tanda rafa' adalah dhammah, bukan waw. Kemudian wa rafa'a abawaihi fa aslihu baina akhawaikum. Wa rafa'a abawaihi adalah musanna, abawaihi. Jadi i'rabnya adalah i'rab musanna, bukan i'rab asmaul khamsah. Misalnya wa rafa'a abawaihi. Jadi tanda rafa' adalah ya, tanda nasabnya adalah ya di sini, bukan alif. Seharusnya kalau misalnya wa rafa'a abahu, kalau misalnya dia asmaul khamsah, wa rafa'a abahu, seperti itu ya, alif dia kalau nasabnya. Kemudian di antara syaratnya adalah wa kharaja bi ishtirati an takuna mukabbarah. Syarat yang berikutnya adalah mukabbarah. Sudah kita jelaskan sebenarnya pada pertemuan sebelumnya. Tidak boleh dia musagharah. Kalau dia musagharah misalnya hada ubayyun,
Misalnya hadza Ubayyun. Ubayyun. Jadi kalau dia tidak rafa, tidak mukabbarah, kalau mukabbarah hadza abuka masalahnya. Misalnya. Jadi tanda rafa adalah waw. Tapi kalau misalnya dia ditasghirkan, musagharah, dikecilkan, abun adalah mukabbarah, tapi kalau dikecilkan jadinya ubay. Seperti misalnya kitabun, kalau kitab kecil apa? Kutaibun. Nah, kutaibun. Kalau misalnya qalamun, kalau kecilnya apa? Kulaimun. Nah, seperti itu. Sama kayak gini, kalau dia dikecilkan, maka tanda rafa'nya bukan waw, tapi apa? Dhammah. Oke, enggak apa-apa. Penting semangat ki. Oke. Hada Ubayyun wa Ukhayyun. Demikian juga kata Ukhayyun. Fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakati adh-dhahirah. Jadi kalau misalnya dia musagharah dikecilkan jadi Ubayyun, maka tanda i'rabnya adalah harakat yang zahir. Taqulu hada Ubayyin wa Ukhayyun wa taqulu ra'aitu Ubayyan wa Ukhayyan wa taqulu marartu bi Ubayyin wa Ukhayyin. Nah, itu ya. Tanda i'rabnya adalah dengan harokat, bukan dengan waw atau alif atau ya. Kemudian wa kharaja bi ishtirati an takuna mudhafatan. Jadi dia syaratnya sebelumnya sudah kita rinci ya. Ada beberapa syarat untuk menjadi asmaul khamsah. Di antaranya adalah apa? Yang pertama apa kemarin? Hah? Syurutuha asmaul khamsah. Yang pertama mufrad, yang kedua mufradah, mukabbar, yang ketiga mudhaf. Nah, contohnya misalnya kalau dia tidak mudhafah, di situ dijelaskan iyasrik faqad saraka, iyasrik faqad saraka akhun lahu. Nah, akhun lahu. Jadi tanda rafa'nya adalah dhammah kalau dia tidak diidhofahkan. Paham ya? Paham nggak? Nah, jadi dia syaratnya apabila dia ini kan fa'il posisinya. Seharusnya kalau misalnya asmaul khamsah, kalau dia pengen jadi apa termasuk asmaul khamsah, maka dia harus diidhofahkan, disambungkan dengan mudhof ilaih. Paham ya? Kemudian wa kharaja bi ishtiraki an takuna idafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Nah. Jadi syarat yang keempat adalah idafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Kalau seandainya idafahnya ya'il mutakallim kepada ya' mutakallim, misalnya hada akhi misalnya. Hada akhi. Jadi hada akhi, hada mubtada akhi, khabar marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Nah, dhammah muqaddarah bukan apa? Bukan pembahasan kita apa ini asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu tanda i'rabnya ada. Kalau dia marfu, tanda rafa'nya apa? Wow. Tanda nasabnya alif. Tanda majrurnya ya. Nah, hada akhi, ini saudaraku, tidak termasuk asmaul khamsah. Kenapa?
karena dia diidofahkan ke ya mutakallim. Kalau misalnya mau contohnya hada akhuka atau akhuhu misalnya. Ini baru dia tanda rafa'nya waw karena dia termasuk ismul khamsah. Kenapa? Karena mudhof ilaihnya bukan ya mutakallim. Oke. Kemudian wa amma syurutul lati takhtassu bi ba'diha duna ba'din. Adapun syarat yang khusus pada sebagian saja, pada sebagian isim saja seperti pada du sama fuka. Faminha anna kalimah fuka, jadi bahwa kalimat kata fuka ini la tu'rabu hadzal i'rab, tidak di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah, rafa'nya dengan waw, mansubnya dengan alif, kemudian majrurnya dengan ya, itu tidak di-i'rab seperti itu, illa bi syartin, kecuali dengan syarat, illa bi syarti an takhluwa minal mimi. Nah, tambahannya lagi adalah tidak disambungkan dengan mim. Fu itu tidak ada sambungannya dengan mim. Jadi huruf fa saja dia. Falau ittasalat bihal mimu u'ribat bil harakatidz zahirah. Kalau sandalnya fu ini apabila dia fam. Jadi mulut itu cuman fa aja ya. Fu. Gini dia. Ini artinya mulut. Tapi kalau disambungkan dengan fam, jadi fam, disambungkan dengan mim jadi fam, maka ini i'rabnya i'rab dengan harakat zahirah, bukan dengan waw. Jadi harus dilepaskan dari mim. Apabila kita ingin meng'irabnya sesuai dengan i'rab asmaul khamsah, maka mimnya dihilangkan. Taqulu hadza famun hasanun. Ini adalah mulut yang bagus. Wa taqulu ra'aitu faman hasanan. Wa taqulu nadartu ila famin hasanin. Jadi dia i'rabnya i'rab biasa gitu. Bukan asmaul khamsah. Wa hadza syartun zaidun fi hadhil kalimah bi khususiha ala syurutil arba'ah allati sabaqa dzikruha. Jadi ini adalah tambahan syarat kelima khusus bagi fu. Khusus bagi fu. Kemudian wa minha anna kalimah du la tu'rab hadzal i'rab illa bi syartaini. Kemudian du memiliki dua syarat khusus hanya pada du saja selain empat ini. Yang pertama al-awwal an takuna bi ma'na sahib. Yang pertama adalah maknanya sahib, memiliki. Watsani an yakuna alladhi tudafu ilaihi ismun jinsin zahiran ghairu wasfin. Yang kedua adalah mudhaf ilaihnya adalah isim jinsin zahir ghairu wasfin. Fa in lam takun bi ma'na sahib bi an kanat mausulah fa hiya mabniyah. Nah, jadi kalau misalnya dia maknanya adalah bukan sahib seperti cuma mausul, misalnya ja'a dumalin, maknanya nanti sahib kalau jumalin. Ja'a du apa? Kemarin kita buat du qoma, du qoma misalnya. Ini artinya adalah allazi. Ja'a yang berdiri. Nah, misalnya ada orang berdiri situ, dia datang. Paham ya? Maknanya bukan sahib. Kan tidak bisa datang yang memiliki berdiri, tidak cocok. Jadi artinya adalah allazi. Ja'a du qoma, yang berdiri. Kemudian idhofahnya, mudhof ilaihnya harus ismu jinsin zahir wala wasfin. Seperti misalnya al-mal itu isim zahir. Bukan seperti misalnya dul qaim. Nah, bukan sifat dia, bukan sifat. Paham ya? Jadi tambahan syarat yang kedua khusus bagi itu adalah mudhof ilaihnya
mudhof ilaihnya harus isim jinsin. Isim jinsin. Seperti misalnya du malin. Nah, ini isim jinsin. Tidak boleh wasf, tidak boleh sifat. Misalnya du al-qaim. Nah, du apalagi al-madrub. Nah, ini tidak boleh karena ini sifat. Paham ya? Oke, sekarang kita akan bahas tentang niyabatul alifi 'anil dhammah. Alif sebagai pengganti dhammah. Oke. Niyabatul alif 'anil dhammah hanya pada satu kalimat saja. Yaitu pada apa? Hah? Tasniyah. Khassah la ghairu. Oke. Perhatikan. Niyabatu ini spidolnya susah dihapus ya. Niyabatu bisa dihapus nggak ini? Alif, anid, dhammah. Alif sebagai pengganti dhammah hanya pada satu kalimat saja, yaitu al-musanna. Apa arti musanna? Jadi perhatikan di buku wa amal alif fatakunu alamatan liraf'i fi tasniyatil asma'il khassah. Jadi alif itu sebagai tanda rafa hanya pada isim musanna saja, khusus. Takun alif alamatul rafi alamatan ala raf'il kalimah fi mawdi'in wahid wa huwa al-ismul musanna nahwa hadara as-sadiqani. Di sini tidak dijelaskan ya apa. Oh, di sini. Yang dimaksud dengan musanna adalah apa? Kullu ismin dalla ala isnaini au isnataini. Yang dimaksud dengan musanna adalah di halaman sebaliknya, kullu ismin dalla ala isnaini au isnataini bi ziyadati ke akhirih. Nah, ini ke akhirih. Kemudian aghnat hadhihi ziyadah 'anil 'atif. Aghnat hadhihi ziyadah 'an 'atif. An 'atif sini aja ya. 'Atif wal ma'tuf. Oke, perhatikan. Setiap isim yang menunjukkan maknanya adalah dua, baik itu mudzakkar, isnaini atau isnataini atau yang muannas, dengan tambahan, dengan adanya tambahan di akhirnya. Contohnya di situ misalnya hadara as-sadiqani. Hadara sadiqani. Sadiqani maknanya dua orang teman. Dan dia mudzakkar. Bi ziyadati fi akhirih, ada tambahan di akhirnya. Nah, ini. Aghnat hadhihi ziyadah 'anil 'atif wal ma'tuf. Nah, tambahan ini itu untuk menghilangkan ataf. Jadi asalnya adalah hadara sadiqun wa sadiqun. Paham ya? Jadi tidak perlu ada dua kalimat atau dua kata, cukup hanya menambahkan alif saja. Paham ya? Jadi aghnat dia.
Dia cukup dari tambahan itu adalah cukup karena adanya tambahan ini, alif ini, untuk mewakili atif dan ma'tuf. Atif dan ma'tuf. Ini atif dan ini ma'tuf. Kemudian, apa penjelasan sebelumnya itu dijelaskan? Hadara as-sadiqani fas-sadiqani musanna wa huwa marfu'un li'annahu fa'il wa 'alamatu raf'ihi alif niyabatan 'an ad-dhammah. Hadara as-sadiqani marfu'un, as-sadiqani marfu'un wa 'alamatu raf'ihi alif niyabatan 'an ad-dhammah. Wan nunu 'iwadun 'an at-tanwin. Perhatikan nun ini iwad, pengganti dari tanwin. Paham enggak maksudnya? Paham nggak? Nun itu adalah sebagai pengganti dari tanwin ini. Perhatikan. Kalau misalnya dia kita idofahkan, misalnya sadiqa Muhammadin. Hilang nunnya. Sama dengan misalnya kalau sadiqu yang awalnya ada tanwinnya, kalau diidofahkan dia menjadi apa? Sadiqu Muhammadin. Sama enggak? Hah? Paham enggak ini? Oke, itu maksudnya. Jadi nun ini sebagai pengganti dari tanwin. Oke. Perhatikan wal musanna huwa kullu ismin dalla ala isnaini au isnataini bi ziyadatin fi akhirih aghnat hadhihi ziyadah 'anil 'atif wal ma'tuf. Musanna adalah setiap isim yang menunjukkan dua, baik mudzakkar ataupun muannas, dengan ada tambahan di akhirnya yaitu alif. Aghnat hadhihi ziyadah. Jadi maksudnya bi ziyadati fi akhirih. Bi ziyadati fi akhirih di sini adalah kadang dia alif, kadang dia ya. Sama dengan jamak mudzakkar salim ya. Sama ya dengan jamak mudzakkar salim, misalnya muslimun. Belum kita jelaskan kemarin. Muslimun ini adalah posisi sama. Jadi ada tambahan waw. Kalau dia marfu tambahannya waw, tapi kalau nasab dengan jar tambahannya apa? Ya. Nah, nun ini juga sebagai pengganti apa? Tanwin. Nah, misalnya muslimu Indonesia misalnya. Nah, dihilangkan nunnya karena dia mudhof, karena dia menjadi mudhof. Sama dengan kalau misalnya kalau dia sebagai mufrad yang awalnya misalnya muslimun ada tanwinnya, kalau diidhofahkan jadi muslimu Indonesia. Jadi harus dihapus tanwinnya. Sama, kasusnya sama. Oke. Nahwu aqbalal umarani, jadi wal hindani. Contohnya adalah Umar, dua Umar datang dan dua Hindun datang. Fal umarani lafdun dalla ala isnaini. Umarani itu menunjukkan makna yang menunjukkan dua. Ismun kulli wahid minhuma Umar, yaitu dua di situ adalah dua Umar. Bisa babi wujudi ziyadatin fi akhirih, karena adanya tambahan di akhirnya yaitu alif. Wa hadhihi ziyadah, dan tambahan ini hiyal alif wan nun, yaitu alif dan nun. Hiya tughni 'anil ityan bi wawil 'ataf wa takril ismi bihaitsu taqul hadara Umar wa Umar. Jadi tambahan ini alif dan nun ini mencukupkan hiya tughni 'anil ityan untuk menambahkan waw 'ataf dan mengulangi isimnya dua kali. Jadi tidak perlu dikatakan aqbala Umar wa Umar, tidak perlu. Jadi karena ada alif dan nun tadi cukup aqbala umarani.
Al-Umarani. Wa kadzalikal hindani, demikian juga kata hindani, fa huwa lafdzun dallun ala isnataini. Bedanya adalah hindani muannas, isnataini. Kullu wahidatin minhuma ismuha Hindun. Jadi ada dua orang namanya Hindun. Sama-sama datang. Wa sababu dalalatihi ala dzalika ziyadatul alif wan nun fil misal. Dan penyebab dia menunjukkan itu adalah dua, yaitu karena ada tambahan alif dan nun. Wa wujudul alif wan nun yughnika anil ityan biwawil ataf wa takril ismi bihaitsu taqul hadarat Hindun wa Hindun. Jadi dengan adanya tambahan alif dan nun itu tidak perlu lagi membuat misalnya waw, ataf dan mengulangi namanya. Misalnya hadarat Hindun wa Hindun, tidak perlu. Cukup hadarat Hindani. Hadarat Hindun wa Hindun itu tidak perlu. Oke, sekarang kita akan bahas tentang niyabatun nuni 'alal dhammah. Niyabatun nuni 'alal dhammah. Nun sebagai pengganti dhammah. Kapan nun itu sebagai pengganti dhammah? Ya, idza tasala bihi dari niyabatu anid dhammah, yaitu pada af'al al-khamsah. Nun itu sebagai pengganti dhammah pada fi'il yang 5. Apa aja itu? Yang pertama, fi'il mudhari semuanya memang. Hah? Apabila dia bersambung dengan apa? Alif? Hah? Isnain. Ya kan? Kemudian waw, jama'ah. Kemudian apa lagi? Ya'ul mukhatabah. Ini aja kan? 3 ya? Oke. Alif isnaini ini dirinci lagi. Alif isnaini, jadi kita rinci lagi nih. Kalau di buku itu dirincinya menjadi alif isnaini dan alif isnaitaini. Alif isnaini, kemudian di sini alif isnataini. Taini. Kemudian waw jama'ah. Kemudian ya al-mukhatabah. Kemudian alif isnaini dia bisa untuk ghaib dan mukhatab. Ini juga ghaib dan mukhatab. Paham gak ini antum? Perhatikan, kalau dia alif isnaini untuk ghaib, misalnya huma yusafirani, misalnya huma yusafirani, safirani. Nah ini ghaib. Isnaini maksudnya adalah mudzakkar. Ya, mudzakkar. Isnataini muannas. Huma mudzakkar,
dua laki-laki misalnya, yusafirani. Marfu'un wa alamatu raf'ihi alifun. Alifun ya. Ini. Kemudian untuk mukhatab misalnya huma antuma tusafirani. Antuma tusafirani. Ini untuk ghaibah ini. Mukhatabah, bukan untuk muannas. Paham ya? Jadi alif isnaini itu terbagi dua. Alif isnaini itu terbagi dua. Satu ghaib, satu mukhatab. Kemudian al-ghaibah huma tusafirani. Alif tandanya adalah alif. Huma, dua orang perempuan bersafar. Ini adalah tusafirani marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif. Kemudian antuma tusafirani, sama dia dengan ini. Dan ini juga sama. Paham nggak ini? Paham ya? Nanti lebih rinci lagi di buku. Kemudian waw jamaah. Waw jamaah terbagi dua. Yang pertama lil ghaib, lil ghaibin, ghaibin karena jamak. Kemudian yang kedua lil mukhatabin. Makin sulit ya. Kalau ghaib hum yusafirun, antum tusafirun. Ini salah tadi, bukan. Antum tadi nggak koreksi ya. Jadi bukan tanda dhammahnya alif ya. Pembahas kita sudah beda ini. Jadi tanda rafa'nya apa di sini? Hah? Nun, subutun nun. Ini juga subuh. Ini juga nun. Ya. Ini juga tanda rafa'nya apa? Subutun nun. Adanya nun. Ini juga tanda rafa'nya apa? Nun. Subutun nun. Adapun alifnya itu adalah apa? Fa'il. Kalau di sini waw jamaah, fa'ilnya adalah waw jamaah. Kemudian yaul mukhatabah. Contohnya anti tusafirin. Anti tusafirin. Kamu bersafar untuk perempuan. Tusafirin marfu'un wa alamatu raf'ihi nun. Paham ya? Tadi nggak ada yang ingat ya. Oke, sekarang kita jelaskan apa yang di buku. Niyabatun nuni 'anil dhammah, nun sebagai pengganti dhammah. Qala, musannif mengatakan, wa amma an-nunu fatakunu 'alamatan liraf'i fil fi'l mudhari'. Nun itu sebagai tanda rafa' pada fi'il mudhari'. Idza ittasala bihi, apabila fi'il mudhari' itu bersambung dengan dhamiru tasniyah, bersambung dengan dhamiru tasniyah, yaitu alif isnain, atau dhamiru jam'in, atau waw jamaah. Dhamir jamaah maksud di sini adalah waw jamaah, atau dhamirul muannatsatil mukhatabah, atau bersambung dengan dhamir muannas yang mukhatabah, yaitu yaul mukhatabah. Kemudian dijelaskan oleh syarihnya, wa qulu takunu nunu alamatan ala anna al-kalimata allati hiya fiha marfu'atun fihi mawdi'un wahid. Jadi nun itu sebagai tanda bahwa satu kalimat yang marfu', takunu nunu alamatan ala anna al-kalimah allati hiya fiha marfu'atun fi mawdi'in wahid. Nun itu sebagai tanda marfu' pada satu kalimat itu hanya pada satu tempat saja, mawdi'un wahid.
Wa huwal fi'lul mudhari, yaitu pada fi'il mudhari al-musnad, yang bersambung, yang disandarkan, ila alifil isnain, kepada alif isnain, awil isnataini, atau alif isnataini. Jadi perhatikan alif isnaini, kenapa kita rinci? Alif isnaini ini untuk mudzakkar. Ya, alif isnaini untuk mudzakkar, alif isnataini untuk muannas. Jadi ini semuanya namanya, ini alif isnataini, ini alif isnataini, ini alif isnaini, alif isnaini. Au al-musnad ila wawil jama'ati dzukur, atau fi'il mudhari tersebut disandarkan, disambungkan dengan waw jamaah yang mudzakkar. Atau fi'il mudhari tersebut disambungkan al-musnad ila ya'il muannas al-mukhatabah. Fi'il mudhari tersebut disandarkan atau disambungkan ke ya'ul muannas al-mukhatabah. Ammal musnad ila alifil isnaini, adapun yang disandarkan kepada alif isnaini, fa nahwu as-sadiqani yusafirani ghadan. As-sadiqani, yaitu kita ganti dengan huma di situ. Yusafirani ghadan. As-sadiqani yusafirani ghadan. Wa nahwu antuma tusafirani ghadan. Jadi alif isnaini bisa as-sadiqani yusafirani atau antuma tusafirani ghadan. Fa qauluna yusafirani, adapun perkataan kita yaitu tentang kata yusafirani, wa kada tusafirani, demikian juga dengan kata tusafirani, fi'lu mudhari'in marfu'un. Fi'lu mudhari' marfu'un. Litajarrudihi, kenapa dia marfu'? Karena litajarrudihi minan nasib wal jazim. Jadi fi'il mudhari' ini dia marfu' karena tidak ada tanda nasab sebelumnya dan tanda jazim. Jadi tidak ada yang menasabkan seperti an atau lan, atau juga tidak ada menjazamkan seperti lam walamma. Kemudian wa alamatu raf'ihi subutun nun. Adapun tanda rafa'nya adalah subutun nun, adanya nun. Wa aliful isnaini fa'ilun. Adapun alif isnaini yang ada di sana itu huma yusafirani, antuma tusafirani. Alifnya di situ sebagai apa? Fa'il. Mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'i. Alifnya adalah fa'il mabni. Ya. Mabni 'ala sukun. Dia mabni 'ala sukun. Fi mahalli raf'in. Pada keadaan rafa'. Kemudian wa qad ra'aita anna al-fi'l al-mudhari' al-musnad ila alif al-isnan qad yakunu mabdu'an bil ya'i lid-dalalati 'ala al-ghaibah kama fil misal al-awwal, wa qad yakunu mabdu'an bit-ta'i lid-dalalati 'ala al-khitab kama fil misal al-tsani. Perhatikan. Di situ dijelaskan wa qad ra'aita. Nah, engkau telah melihat bahwa fi'il mudhari yang al-musnad ila alif al-isnain qad yakuna mabdu'an bi apa? Bil ya. Wa qad mabdu'an bi ta. Kalau ya itu tandanya maksudnya apa? Lil ghaib, lil ghaibah. Paham nggak sampai di sini? Ghaib itu apa? Ghaib. Nah, tidak ada orangnya, bukan di depan gitu. Kalau mukhatab itu lawan bicara. Jadi kalau yang dimulai dengan ya itu adalah ghaib. Kalau dimulai dengan ta itu adalah mukhatab. Paham ya? Jadi alif isna ini terbagi dua. Kalau dimulai dia dengan ya, maka itu untuk ghaib. Kalau dimulai dengan ta, maka itu untuk mukhatab. Itu maksudnya. Pada contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Wa ammal musnad ila alifil isnataini. Perhatikan sekarang kita bahas yang kedua. Adapun yang disandarkan atau disambungkan dengan aliful isnataini, fa nahwu al-hindani tusafirani. Misalnya huma, maksud di sini huma adalah anggaplah al-hindani atau al-imra'atani. Al-hindani misalnya.
Al-hindani tusafirani. Kemudian antuma ya hindani tusafirani ghadan. Contoh keduanya adalah antuma ya hindani tusafirani ghadan. Fatusafirani fil mithalaini. Jadi sama ya katanya. Tusafirani sama tusafirani sama. Fil mithalaini pada kedua contoh tersebut fi'lun mudhari' marfu'un bisubutun nun. Keduanya adalah fi'il mudhari' dan fi'il mudhari' yang marfu' tandanya adalah subutun nun atau adanya nun. Wal alif fa'il. Adapun alif yang ada di situ tusafirani alifnya ini adalah apa sebagai apa? Fa'il. Fa'il mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Dia mabni, alifnya itu tidak mu'rab. Dia mabni 'ala sukun, dia sukun fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa karena dia fa'il. Wa minhu ta'lam, dari itu engkau tahu annal fa'il al-mudhari al-musnad ila alif al-isnatain la yakunu mabdu'an illa bita'. Dari kedua contoh yang disebutkan di buku dan kita taruh di papan tulis, diketahui bahwa fi'il mudhari yang disandarkan kepada alif isnataini, perhatikan alif isnataini semuanya dimulai dengan huruf apa? Huruf ta. Keduanya dimulai dengan huruf ta. Mana tadi? La yakunu mabdu'an illa bitta'i. Nah, jadi alif isnatain itu tidak dimulai kecuali dengan huruf ta. Lidalalati ala ta'nitsil fa'il. Menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah muannas. Fa'ilnya muannas. Sawa'un akana ghaiban kal misal awal, baik itu dia sebagai ghaib, orang ketiga, kal misal awal pada contoh yang pertama, yaitu al-hindani tusafirani ghadan. Di situ huma tusafirani. Am kana hadiran, atau dia sebagai hadir, ada di depan kita, orang kedua tunggal kalau bahasa Indonesianya ya. Mukhataban kal misali tsani, sebagai lawan bicara seperti pada contoh yang kedua. Paham sampai di sini? Paham ya insyaallah. Oke, kita lanjut berikutnya. Wa ammal musnadu ila wawil jamaah, adapun yang di fi'il mudhari yang disandarkan kepada waw jamaah, fa nahwu ar-rijalu al-mukhlisuna humul ladina yaqumuna biwajibihim. Kalau di buku diberikannya contoh ar-rijalu al-mukhlisuna humul ladina yaqumun. Nah, perhatikan kata yaqumun. Kata yaqumun di situ, kalau di sini kita buat, anggaplah kita ganti aja sesuai ya, atau kita tambahi hum yaqumun. Ya. Hum yaqumun. Biwajihim, mereka melakukan kewajiban mereka. Laki-laki yang ikhlas, yaitu mereka yang melakukan kewajiban mereka. Wa nahwu antum ya qaumi taqumuna biwajikum. Dan contoh kedua, kalian wahai kaum, kalian itu melakukan kewajiban kalian. Fayaqumuna misluhu taqum wa misluhu taqumun. Nah, anggaplah antum taqumun. Oke, perhatikan kata yaqumun sama taqumun. Fayaqumuna wa misluhu taqumun fi'il mudhari marfu'un. Kata yaqumun sama taqumun itu fi'il mudhari marfu'. Wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Dan tanda rafa'nya apa? Thubutun nun, adanya nun. Wa wawul jamaah fa'il. Adapun waw jamaah yang ada di situ ya ini sebagai fa'il. Ini juga.
mabniun mabniun ala sukuni fi mahalli rafi. Dia juga sukun dalam keadaan rafa. Nah, wa minhu ta'lam, dari dua contoh ini, annal fi'l mudhari' al-musnad ila hadhil waw, bahwa fi'il mudhari' yang disandarkan kepada waw ini, waw jamaah, qad yakunu mabdu'an bil ya'i, terkadang dimulai dengan ya, seperti ini, ya, ini ya. Wa qad yakunu mabdu'an bi ta, dan terkadang diawali dengan huruf ta. Qad yakunu mabdu'an bil ya'i lidalati al-ghaibah. Jadi kadang dimulai dengan ya, menunjukkan bahwa itu adalah ghaib, orang ketiga. Yaqumun, mereka, orang ketiga. Kama fil misal awal, sebagaimana yang terdapat pada contoh yang pertama. Wa qad yakunu mabdu'an bil ta'i, dan terkadang dimulai dengan huruf ta, lidalalati 'alal khitab, yang menunjukkan adalah mukhatab, lawan bicara, yaitu orang kedua. Kama fil misal tsani, sebagaimana yang terdapat pada contoh yang kedua. Kemudian yang terakhir, wa amal musnad ila ya'il muannas al mukhatabah fanahu anti ya hindu ta'rifina wajibaki. Anti ya hindu ta'rifin. Anti ta'rifin. Ta'rifin. Anti ya hindun ta'rifina wajibaki. Engkau wahai hindun mengetahui kewajibanmu. Fa ta'rifin, kata ta'rifin fi'il mudhari' marfu', fi'il mudhari' marfu'un. Wa 'alamat rafihi thubutun nun, tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Wa ya'ul muannas al mukhatabah fa'il. Adapun ya di sini adalah sebagai apa? Fa'il. Ya-nya adalah fa'il. Sebagaimana anti tusafirin sama dengan anti ta'rifin ini ada ya-nya, ini adalah sebagai fa'il. Mabniun 'ala sukun fi mahalli rafa. Sama dengan alif isna ini dan wawul jamaah. Dia mabni 'ala sukun. Dan mereka dalam keadaan rafa. Kemudian wala yakunul fi'lul musnad ila hadhil ya illa mabdu'an bita. Perhatikan. Tidaklah fi'il yang disambungkan dengan ya'ul mukhatabah ini kecuali diawali dengan huruf ta. Ta. Jadi tidak ada huruf yang lain selain ta. Wa hiya dallatun ala ta'nisil fi'il, ala ta'nisil fa'il. Dan ini ta ini menunjukkan ta'nisil fa'il, bahwa fa'ilnya adalah muannas. Fatalakhasa laka anna al-musnad ila al-alif yakunu mabdu'an bit-ta'i aw bil ya'. Maka secara ringkas jelas bagimu bahwa yang fi'il mudhari yang disandarkan ke alif itu kadang dia dimulai dengan ta dan kadang dimulai dengan ya. Wal musnad ilal wawi, adapun yang disandarkan kepada waw, kadzalika qad yakunu mabdu'an bita au bil ya. Adapun yang disandarkan fi'il mudhari yang disandarkan kepada waw jamaah juga demikian. Terkadang dimulai dengan huruf ta dan terkadang dimulai dengan huruf ya. Seperti yang sudah kita jelaskan. Wal musnad ilal ya'i la yakunu mabdu'an illa bita. Adapun fi'il mudhari yang disandarkan pada ya, maksudnya ya al-mukhatabah, la yakunu mabdu'an illa bita. Tidak diawali kecuali dengan huruf ta. Wa mithaluha yaqumani, taqumani, yaqumuna, taqumuna, taqumina. Wa tusamma hadhil amthilah apa? Af'al khamsah. Jadi misal ini adalah af'al khamsah. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV,
dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda